Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Senang sekali bisa menyapa Anda melalui TG online malam hari ini. Meskipun kita dipisahkan oleh tempat dan jarak, tapi saya percaya kasih Tuhan selalu menguatkan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan, apapun yang terjadi tetap semangat. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Oke, sebelum kita mulai TG online malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Biar Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan buat kami. Karena kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat, dan firman-Mu itu selalu menuntun ke jalan kebenaran. Kami minta Tuhan, Engkau sendiri beracara dari awal sampai akhir, sehingga apapun yang kami dengar ini boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi waktu yang ada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di Perjanjian Lama. Saya sangat terberkati dengan tokoh Alkitab, yaitu Elia. Coba kita buka di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kedai supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ia ini yang dimaksud adalah Elia. Cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Coba kita kupas pelan-pelan ya saudara ya. Ini pembicaraan tentang janda dan Nabi Elia. Anda sudah pernah mungkin beberapa kali mendengar tokoh Alkitab Elia. Elia ini hidupnya berkenan dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Maka Elia tidak akan memakai akal pikiran sehatnya. Kalau di masa kelaparan, masa kekeringan, kok disuruh ke seorang janda? Itu kalau secara akal logika kan enggak masuk akal. Tapi Elia belajar apa? Belajar taat. Karena di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Coba kita renungkan ya, kalau Tuhan suruh kita ke orang yang kaya untuk meminta sesuatu, pasti kita mengatakan yes. Karena apa? Karena logika. Pasti banyak harta, banyak kekayaan. Tapi kalau kita disuruh ke teman kita atau saudara kita yang mungkin tanda kutip
kekurangan, tidak punya uang atau apapun, pasti kita mikir, loh saya kok disuruh ke sana ya. Nah ini saudara, apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dari tokoh Elia dan janda di Sarfat? Firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan berfirman kepada Elia, akan memberi makan melalui seorang janda. Nah, untuk memberi makan itu tentunya kita pakai apa ya? Pakai logika. Di sini kita belajar untuk mengimani apa yang difirmankan. Elia sudah mengambil sikap, yaitu taat kepada Tuhan. Taat dilakukan Elia itu adalah bentuk contoh buat kita, karena kita masih banyak perlu apa yang dipelajari. Iman kita kan beda-beda saudara. Ada yang ketika kita mendengar sesuatu baru kita lakukan, ada yang minta peneguhan. Nah, di sini kita belajar ya tentang Nabi Elia ini saudara. Elia dengan 100% percaya, tidak sepotong-potong atau separuh atau 3/4. Elia itu sudah hidupnya bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Coba kita lihat di sini saudara ya. Firman itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam bolu-beli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolehnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kadang-kadang hidup ini sulit diselami ya saudara ya, karena akal kita selalu bekerja. Medan dalam hidup ini ada dalam pikiran kita saudara. Mukjizat itu tidak bisa terjadi ketika kita tidak meletakkan akal pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Saya seringkali membagikan kepada anak-anak di IG atau di anak Sasa sama Excel untuk belajar percaya kepada Tuhan. Karena jujur selama hidup ini saya tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Saya belajar percaya kepada Tuhan. Kedua, selain ketaatan, yaitu apa saudara? Jangan takut. Elia berkata kepada janda itu, jangan takut, perbuatlah apa yang aku katakan terlebih dahulu. Jujur, kalau saya pelajari, ini Elia ini punya iman yang besar saudara. Hal yang belum terjadi berani mengatakan kepada janda. Seharusnya kalau pakai akal pikiran kita harus memberikan kepada janda dulu. Itu cara pikir kita. Tetapi cara Tuhan itu berbeda saudara. Cara Tuhan itu tidak bisa diselami, tetapi bisa dipercaya saudara. Banyak hal yang saya alami dalam hidup ini saudara. Coba kita flashback kehidupan Anda dan saya dari saat ini sampai ke belakang. Tuhan begitu baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kala kita masih menuntut dan selalu berkata kurang dan kurang. Orang yang mengucap syukur itu adalah langkah awal mukjizat itu terjadi saudara. Coba kita pelajari lagi ya saudara ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang seperti firman ucapan. Saya percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai sekarang saudara. Mungkin saudara masih bingung dengan apa ya aku mempercayai Tuhan. Karena tekanan hari-hari ini begitu berat saudara. Saya juga merasakan apa yang Anda rasakan, tapi melalui kehidupan saya mau menjadi berkat buat Anda semua. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan seruan kita. Pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan Anda itu adalah tanda bahwa Tuhan
tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Anda diberkati Tuhan, saudara. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, kita taat saja kepada Tuhan. Tuhan berbicara apa? Taat saja. Jangan pernah banyak mikir, saudara. Jangan pakai tetek bengek, bahasanya apa tetek bengek itu? Ya, terlalu dipikir bolak-balik itu, saudara. Jangan, sudah, percaya saja. Kemudian yang kedua, jangan takut. Berserah penuh pada Tuhan. Jangan pernah Anda itu memikirkan pakai akal pikiran kita. Letakkan akal pikiran kita, taat, percaya saja kepada Tuhan. 2 hal itu, saudara. Jangan pernah ragu, tetap terus mengiring Tuhan dan tetap percaya. Saya tahu masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Saya pun juga mengalami waktu 2-3 minggu yang lalu, saya sempat bingung, saudara. Ini saya sedikit sharing karena apa? Ketika masih 4.000 sekian yang kena virus itu, saudara ya, itu saya mengalami namanya tekanan. Di mana tekanan waktu itu sempat tagihan saya, kiriman saya itu banyak. Tapi dengan kejar-kejarnya ada yang sering saya dengarkan, yaitu apa, saudara? Jangan keluar, jangan kerja, nanti kena bagaimana? Wah, saya bingung. Tapi saya berdoa Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Di satu sisi saya punya tanggung jawab dan kewajiban di pekerjaan, tanggung jawab di rumah tangga. Di satu sisi ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Jadi saya bingung. Tapi puji Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini, itu berarti penyertaan Tuhan sudah terbukti. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Semua punya mental, punya iman sendiri-sendiri. Tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah menyerah, lanjut terus, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Hidup adalah perjuangan. Ada pujian yang menguatkan saya, saudara. Ketika saya menghadapi masa-masa yang susah, sulit, ada kata-kata yang menguatkan saya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Itu kata-kata yang menguatkan iman saya, saudara. Mulai hari ini dan seterusnya, belajar untuk mengerti hati dan rencana Tuhan. Tokoh Alkitab Elia ini sangat menginspirasi saya. Dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia nggak pakai acara, mungkin kalau zaman sekarang ya, doa dulu, saat teduh dulu, atau melakukan hal apa. Dia langsung mengatakan, sebelum kejadian janda di Sarfat ini, sebelumnya dia juga mengatakan loh, hujan ini tidak akan turun, akan mengalami masa kekeringan. Loh, ini loh Tuhan, ini loh saudara, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, masa berani, saudara? Saya kalau ngomong sama anak-anak, sama istri, ya kita doa dulu, kita minta kehendak Tuhan berbicara bagaimana. Ini tokoh Elia ini luar biasa, saudara. Dia belum kejadian mengatakan hal-hal yang akan terjadi. Jadi tetap andalkan Tuhan, saudara. Anda diberkati, teman-teman. Oke, mari kita tutup dengan doa ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih firman-Mu sudah menguatkan iman kami. Biarlah hati kami, pikiran kami, mata rohani kami tetap tertuju pada Engkau ya Allahku. Tuntun terus setiap anak-anak-Mu, biar hidup anak-anak-Mu ini menjadi terang, menjadi garam. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, kami tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menjaga terus. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna. Jadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan. Biar kami tidak menyerah untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, punya Allah seperti Engkau, punya segala-galanya. Terima kasih Bapak, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan. Penyataan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup
anak-anakmu. Terima kasih, kami melepaskan berkat damai sejahtera sukacita, biar anak-anakmu terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.